Shalom Bapak Ibu. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Ya puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, anak-anak kemarin baru mengikuti Jambore Pemuda di Bandungan. Saya hari Sabtu ke Tasikmalaya, minggu pelayanan di Tasikmalaya pagi dan sore, dan malam itu juga saya ke Jogja. Dari Jogja, tiba di Jogja itu kira-kira jam 1 pagi. Istirahat di rumah teman, jam 6 kita udah pergi, jam 6 kita udah pergi ke Semarang. Hari Senin ke Semarang, saya pimpin rapat di sana, rapat pimpinan daerah, majelis pimpinan daerah 2 Jawa Tengah, DIY Kalbar. Dan hari Senin itu hujan Bapak Ibu. Selesai rapat, saya menuju ke lokasi Bandungan di Villa Elroy. Hari Senin itu hujan. Besoknya anak-anak datang berkemah Selasa, Rabu, Kamis. Wah, ini ngeri juga. Kalau hujan gimana rasanya? Tapi puji Tuhan, hari Selasa acara berlangsung terang benderang. Hari Rabu juga terang benderang. Hari Kamis terang benderang sampai pulang terang benderang. Baru kemarin hujan lagi ya. Kemarin hujan lagi. Puji Tuhan, semua berjalan dengan lancar, dan api itu harusnya dinyalakan oleh anak-anak remaja pemuda. Amin. Api saya lihat itu jingkrak-jingkrak juga. Mana Joelin? Wah, mereka maju ke depan juga, menyanyi, lompat-lompat untuk Tuhan. Nah di sini coba ini lompat-lompat untuk Tuhan, nyanyi. Ya, mereka merasakan suasananya itu sukacita ya, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan saudara, tidak sedikit dana kami keluarkan untuk acara ini. Kami subsidi satu anak mungkin bisa 350.000 itu. 350.000 mungkin sampai 350.000 ya. Kurang lebihnya. Kali 300. Berapa dana yang dibutuhkan? Bayar hotel itu, hotel saja 105 juta. Dari anak-anak mendaftar itu 150 kali 300, cuma dapat berapa itu? 45 juta. Kurangnya ke. Belum kaos itu ya. Kaos itu 55.000, itu sudah diskon itu. Harusnya lebih dari 55.000, tapi dikasih diskon 55. Anak-anak dapat juga. Dan masih banyak lagi, pengeluaran banyak, tapi puji Tuhan, saya memang deg-degan di hari terakhir itu loh, masih defisit sekitar 37 juta. Tapi tiba-tiba pimpinan majelis pembina ya, Pendeta Timotius seperti itu berdiri, dan dia bilang gini, saya tutup. Wah, hati saya gini, plong. Baru dia bilang, kamu tadi galau ya. Saya itu kan galau ya. Dia berdiri, saya sudah tekan, saya tutup defisitmu. Puji Tuhan, semua berjalan dengan lancar, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita beri kemuliaan Tuhan. Waktu saya tanya, tahun depan mau lagi dok? Teriak semua, mau. Mikir lagi saya, wah ini defisit lagi nanti. Dan mereka, saya kira ya tahun depan kalau saya bikin lagi, wah itu mesti lebih banyak lagi yang mau ikut. Tapi biayanya mesti apa? Membengkak. Lalu teman-teman bilang gini, Pak, jauh sebelumnya kita mulai cari dana terus nih buat anak-anak. Bahkan ada yang semangat nih. Ada teman saya satu orang bilang gini, Pak Robert, kita usahakan tahun depan gratis pendaftaran. Gila, saya bilang. Dia bilang gratis pendaftaran. Saya bilang amin, amin aja lah. Karena mungkin bisa aja dia punya pandangan akan cari dana, dan kalau benar saudara, maka pemuda-pemudi kita, remaja, betul dia akan datang dengan biaya apa? Gratis. Tapi anak-anak sini juga kan gratis ya. Iya gratis. Nah, orang bayar. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat kitab suci kita dan kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu
Janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Nah, saya akan mengajak saudara belajar. Kita sudah pernah mendengar bersama ujian apa? Kehidupan. Nah, ini salah satunya. Sekarang kita masuk ujian apa? Ketaatan. Ini head to head. Ya, head to head antara siapa? Adam. Ini manusia pertama, disebut Adam yang pertama. Kristus bisa disebut Adam yang kedua. Ya, dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-19, mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Ya, kita akan melihat bahwa manusia harus mengalami ujian dalam kehidupannya. Karena tanpa ujian dalam kehidupan, kita tidak pernah tahu kita ini seperti apa. Kualitas hidup saudara, mutu hidup saya tidak pernah ketahuan kalau tidak ada apa? Ujian. Bagaimana guru bisa mengetahui anak ini pintar atau bodoh kalau tidak ada apa? Ujian. Perlu ada ujian. Salah satu ujian dalam kehidupan manusia, manusia pertama diciptakan oleh Allah, Adam yang pertama. Ini berbicara tentang ujian ketaatan. Bersama-sama katakan ujian ketaatan. Ujian ketaatan. Ya, ujian ketaatan. Dan lihat apa ujian ketaatan dari Adam dan Hawa. Apa Bapak Ibu? Ini, it's very apa? Simple. Apalagi, it's very easy. Jadi sangat sederhana, sangat mudah. Ujian ketaatan Adam itu very simple banget, very easy banget. Apa itu? Adam hanya dilarang, ini loh, hanya dilarang apa? Makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Menurut saudara ini ujian ketaatan yang apa? It's very simple enggak? Iya. Sangat gampang enggak? Iya, it's very easy. Mudah sekali. Kalau saudara dilarang jalan oleh dokter ya, enggak boleh makan sate kambing karena Anda darah tinggi. Anda makan sate kambing enggak? Enggak kan? Enggak boleh makan kambing guling karena Anda punya darah tinggi. Makan enggak, berani enggak? Enggak. Enggak boleh makan durian bawor. Kalau bicara durian sudah saya itu gila juga kalau bicara durian. Bayangkan saya waktu dulu nih, masih saya laju ke Purwokerto juga ya, ikut pendalaman Alkitab. Pulang saya berhenti beli durian, masih motor Super Cup itu. Jatuh saya di Sukaraja karena ada lubangnya besar. Saya udah bawa peluru ini jatuh nih. Saya cari apanya? Duriannya. Aneh, ketemu juga duriannya. Ketemu duriannya. Ini udah nyonyor ini sebenarnya wajah saya nih dengan luka-luka berdarah. Dan ada orang melihat saya mau mengendarai motor itu, orang itu mendekati saya malam hari. Bapak mau kemana? Saya katanya jawab mau ke Purbalingga. Bapak ini kondisinya kayak gini, mau naik motor sini saya bonjek Pak. Lu bapak mau kemana? Saya juga mau ke Purbalingga ke Batalion. Oh iya Pak. Diantar saya sampai lupa rumahnya lu. Ini rumahnya. Kebablasan ini. Papa mundur. Hari itu, waktu itu kita sedang membangun gereja, sedang kita bangun. Tetangga datang lihat. Loh Om, ini ke dokter lah, supaya dibersihkan ini wajahnya. Dibawa saya ke dokter Nirmala. Pulang udah banyak terbang. Sampai di rumah saya cari duriannya mana. Orang-orang bilang, ini loh nyonya kok masih makan durian. Jadi duriannya saya makan ya, buka, makan durian. Saudara tahu, jangan-jangan ini ada pengalaman seperti saya ya. Dia lihat buah ini enak banget ini, buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tapi saudara,
sesungguhnya ujian ketaatan yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa, ini it's very simple banget, sangat mudah banget, bukan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan larang kepada Adam dan Hawa. Karena banyak buah yang lain yang bisa dimakan di taman itu. Bahkan Tuhan berkata semuanya boleh kamu makan, Adam. Larangannya itu hanya satu. Hanya satu aja, hanya ini aja yang tidak boleh kamu makan. Yang lain ada di sana, durian, ada buah-buah yang lain boleh kamu makan. Hanya satu, dan ini ujian ketaatan yang sangat simpel sebenarnya. Tetapi saudara, beda dengan ujiannya Kristus. Kalau tadi it's very simple, kalau Tuhan ini it's very heavy. Apa itu saudara? Sangat berat. Kalau ini it's very easy, ini it's very difficult. Sangat apa ini? Sangat sulit. Kenapa? Karena Kristus harus mengosongkan dirinya dulu. Baru dia harus mengambil rupa seorang hamba. Kemudian dia harus menjadi sama dengan manusia. Udah gitu, dia harus merendahkan dirinya. Ditambah lagi, dia harus taat sampai mati di mana? Di kayu salib. Ini ujian ketaatan namanya ini. Dia harus mentaati bapaknya. Dia harus taat kepada Bapa, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di mana? Di kayu salib. Dan bagi Tuhan, jangan dikira ini gampang, ini enteng, tidak. Ini pergumulan berat yang Yesus hadapi. Amin. Dia waktu datang ke dunia, dia itu manusia 100%. Kalau Anda lapar, dia juga bisa lapar. Dia bisa lapar juga. Anda puyeng, Yesus bisa puyeng juga enggak? Bisa. Sama dengan manusia. Dia bisa menangis, dia bisa tertawa, dia bisa merasakan apa? Sakit. Bisa. Karena dia apa? Manusia. Dan ini head to headnya antara Adam dan Hawa. Apa? Adam dan Kristus. Head to headnya antara Adam dan Kristus. Saudara tahu? Ini antara apa? Antara langit dan bumi. Perbedaan yang sangat jauh. Sangat seperti tingginya langit dari apa? Bumi. Adam, ketaatannya itu hanya sebuah ketaatan yang harus dilakukan. Hanya sebuah ketaatan, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang hanya sebuah ketaatan yang harus dilakukan. Tetapi Anda tahu, Adam itu gagal. Bagaimana kalau Tuhan berikan banyak ketaatan kepada Adam saat itu? Bagaimana kalau Tuhan membalikkan fakta? Semua tidak boleh dimakan, hanya satu yang boleh kamu makan. Gimana itu? Apa enggak bosan belengar? Orang tiap hari makan tempe, terus darah tinggi enggak? Darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Hah? Karena emosi, marah-marah, tensinya naik terus. Bayangkan nih, hanya sebuah ketaatan. Tidak banyak ketaatan yang Tuhan minta, hanya sebuah ketaatan. Tetapi Adam sudah apa? Gagal. Anda lihat bagaimana head to head dengan Kristus. Ya, saudara, Kristus tadi itu disebut banyak ketaatan yang harus dia apa? Lakukan. Tetapi Kristus apa? Berhasil. Ingat, dia juga manusia. Godaan ada. Jangan dikira Yesus sudah digodain. Seluruh kekayaan dunia ini jadi milikmu. Siapa yang tidak tertarik? Coba. Seluruh harta dunia ini jadi milikmu. Banyak tantangan, banyak godaan juga yang dihadapi oleh Tuhan. Dia bisa marah juga, sama seperti manusia marah. Dia balikkan ini meja-meja di bait Allah, meja-meja penukar uang, orang berdagang, berjualan di rumah Allah. Dia datang, dia balikkan itu meja-meja. Dia ambil cambuk dan cambuti orang. Dia bisa marah seperti itu. Tapi ketika dia diuji dalam ketaatannya,
Dia harus mengosongkan dirinya. Dia harus mengambil rupa seorang hamba. Dia harus menjadi manusia. Dia harus merendahkan dirinya. Anda tahu dia raja di atas segala raja. Dalam kemuliaan dia datang ke dunia merendahkan dirinya. Terus Bapak bilang gini, juga harus mati. Taat mati di atas mana? Kayu salib. Semua itu dilakukan Tuhan. Banyak ketaatan yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Kalau Adam hanya apa? Hanya sebuah ketaatan. Tetapi Anda lihat bagaimana Kristus melakukan banyak ketaatan, dan ketaatannya itu Tuhan antara langit dan bumi. Apa beratnya? Saya mau tanya Bapak Ibu. Apa beratnya? Hanya dilarang begini, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Itu kan sama dengan kita ke dokter. Oh, sekarang Bapak tidak bisa lagi merokok, jangan merokok. Orang berhenti tidak merokok gara-gara paru-paru, pasti dia berhenti. Apa beratnya ini larangan ini, saudara? Apa beratnya ketika Tuhan berkata tidak boleh dimakan buah pengetahuan yang baik dan buruk? Tapi dia gagal. Aneh. Dia gagal. Dan sementara Kristus harus melakukan satu persatu nih ketaatan ini. Banyak ketaatan. Sekalipun dia sempat bergumul ya, berdoa ya, kalau boleh, dia bilang apa? Cawan ini lalu daripadaku. Tapi terus dia berkata, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Head to headnya Tuhan dengan Adam, dengan di Kristus dengan Adam, itu sangat jauh jaraknya, langit dan bumi. Tetapi Adam telah gagal, ya, Adam telah gagal. Dan kegagalan Adam ini bahaya. Ya, jadi kegagalan Adam itu bahaya. Ketidaktaatan Adam itu bukan hanya berdampak pada dirinya. Benar nggak Bapak Ibu? Dia gagal tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi berdampak pada semua orang. Mana nggak kita ini sama Adam? Itu gara-gara Adam, semua orang apa? Berdosa. Coba bayangkan dalam satu kelompok bikin kesalahan. Satu orang bikin kesalahan, kita ngomong ini, gara-gara kamu sih. Nah, benar nggak? Ditimpakan nggak masalah itu kepada orang itu? Iya pasti. Gara-gara kamu, gara-gara kamu. Akhirnya kita kalah nih. Nah itu lihat Bapak Ibu. Ya, bisa terjadi seperti itu. Jadi ketika ketidaktaatan Adam itu bukan hanya berdampak pada dirinya. Coba kalau berdampak pada dirinya enak, dia aja yang tanggung. Tapi gila, saya mikir benar ini. Kok bisa ya? Adam tidak taat, kok dampaknya kepada semua orang? Kepada semua orang. Semua namanya manusia kena dampaknya dari ketidaktaatan siapa nih? Adam. Tetapi kita untung ada Kristus ini. Ini kebalikannya memang, head to head ini. Head to headnya Kristus taat, atau ketaatan Kristus itu tidak hanya berdampak pada dirinya juga, tapi berdampak pada semua orang. Jadi ketaatan Kristus tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi berdampak kepada semua orang. Jadi Tuhan ketika dia menderita di atas kayu salib itu, ya Tuhan bilang gini, siapa yang ikut menderita bersamaku, dia akan ikut memerintah bersamaku. Amin. Dia ikut dipermuliakan bersama dengan aku. Itu berdampak kepada semua orang. Dan dia akan menerima kehidupan yang kekal kepada semua orang. Head to head Adam dan Kristus itu. Dan saudara tahu, ketidaktaatan Adam itu karena berdampak kepada semua orang, ketidaktaatan Adam lebih jauh membawa dosa masuk ke dalam apa? Dunia. Orang jadinya pada gendong apa? Dosa. Iya, memikul dosa, gendong dosa. Dan firman Tuhan berkata dosa itu apa? Menjalar. Menjalar seperti kalau sudah lihat penyakit kanker itu ya, kena di sini, nanti toto seluruh tubuh sudah penuh apa?
kanker, menjalar. Dosa itu gitu. Dosa tidak berhenti dari yang kecil ini, tidak. Lama-lama jadi apa? Besar. Nanti lebih besar lagi enggak? Lebih besar lagi. Tambah besar enggak? Tambah besar lagi. Bahaya banget itu dosa. Satu dosa kita lakukan bisa menjadi berapa? Dua. Dua dosa kita lakukan nanti naik lagi jadi 3, jadi 4, jadi 5, dan seterusnya. Bahaya. Jadi ketidaktaatan Adam itu sudah membawa dosa masuk ke dalam dunia. Ya. Dan dosa itu menjalar bukan kepada Adam saja, tidak, tapi berdampak kepada semua manusia, menjalar kepada semua orang, sehingga bayi yang baru lahir itu sudah menerima warisan dosa, apa namanya? Ya, dosa dari Adam dan Hawa itu sudah menerima. Natur dosa itu diterima udah. Menerima natur dosanya Adam dan Hawa. Bayi yang lahir, walaupun disebut dia seperti lembaran kertas apa? Putih, tapi dia sudah masuk di dalam dunia yang berdosa, dan dia sudah punya dosa warisan dari Adam dan Hawa. Coba Adam dan Hawa wariskan yang baik-baik itu ya, kita senang semua saudara. Ayat 12 menulis ini, sebab dalam Roma pasal yang kelima tadi, sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? Satu aja. Dan oleh dosa itu juga maut, dan dikala maut itu menjalar kepada siapa? Semua orang. Menjalar kepada semua orang, dan semua orang telah berdosa. Paulus menulis itu, tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Mereka semua kehilangan kemuliaan Allah. Mereka semua berdosa. Nah hari ini pun kalau saya bertanya, siapa yang tidak berdosa hari ini? Coba angkat tangan. Ada yang tidak berdosa hari ini? Ada? Kita ini tidak bisa luput dari namanya dosa, tapi kita harus melawan dosa. Amin. Kita harus menang atas dosa. Jangan dosa menguasai hidup kita. Ya saudara, sekarang lihat ayat 15. Ayat 15 itu lagi. Tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Itu berbeda banget. Ya berbeda banget. Semua yang negatif diwariskan Adam. Semua yang baik-baik yang positif diwariskan oleh siapa? Kristus. Jadi ketika taatan Adam itu membuat semua manusia jatuh di dalam kuasa maut. Tadi bicara tentang dosa ya, masuk ke dalam dunia dosa itu semua orang berdosa, dan upah dosa itu adalah apa tadi? Maut itu upah dosa. Membuat semua manusia jatuh, ya semua manusia di dalam kuasa maut itu. Ini Adam ini karena dia tidak taat, ketidaktaatannya. Tapi saudara lihat ketaatan Kristus. Lihat ini, mari kita ucapkan bersama 2, 3. Mengubah kuasa maut menjadi kasih karunia Allah. Luar biasa. Kalau Tuhan tidak datang, maut menguasai hidup kita. Tapi Kristus datang mentaati Bapaknya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya, bahkan dia harus mati taat sampai mati di kayu salib. Dia mengubah kuasa maut menjadi kasih karunia Allah. Katakan amin. Kasih karunia Allah dan diberikan kepada kita. Kalau saudara baca kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, coba Anda bayar atau beli? Bayar nggak? Kok banyak orang menyanyiakan kasih karunia Allah ya? Kok tidak bisa menghargai kasih karunia Allah? Kenapa orang itu tidak bisa meluangkan waktu datang kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih?
Kasih karunia Allah yang diberikan itu dahsyat. Melepaskan kita dari maut loh. Mengambil kita dari dosa ini. Yang kita berkuban di dalam dosa dan maut menantikan kita. Lalu Kristus datang mengubah tadi itu. Mengubah maut menjadi apa? Kasih karunia. Mengubah maut menjadi kasih karunia. Ayat 16 berkata, dan kasih karunia tidak apa? Berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan apa? Penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi ketidaktaatan Adam, lihat lagi, mengakibatkan semua manusia siap-siap dihakimi dan untuk dihukum. Bayangkan, karena dia tidak taat, dosa masuk ke dalam dunia. Dosa itu upahnya maut, dan sebentar lagi kita dihakimi. Karena ketidaktaatan Adam. Penghakimannya untuk apa? Untuk dihukum. Tapi kita beruntung, ada Kristus head to head dengan Adam. Adam yang pertama, Adam yang kedua. Ketaatan Kristus mengakibatkan, tadi kita baca bersama, mengakibatkan apa? Penganugerahan pembenaran. Manusia dengan apa? Dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi Kristus taat berdampak membenarkan manusia dengan cuma-cuma. Pembenaran manusia dengan cuma-cuma, tidak disuruh bayar, saudara. Enggak. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Ketaatan Kristus ini mengakibatkan itu pengampunan, penganugerahan, pembenaran, dan manusia dibenarkan dengan cuma-cuma. Head to head antara Adam dan Hawa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu mari kita memandang Kristus yang telah taat kepada Bapa untuk mendatangkan semua kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dia lakukan itu bukan untuk dirinya dia saja, enggak, tapi untuk kepentingan kita semua. Dia naik ke surga untuk kepentingan semua, supaya saudara dan saya mendapatkan anugerah, dibenarkan dan dibenarkan dengan cuma-cuma. Anda tidak perlu bayar, Anda tidak perlu naik di atas kayu salib, tetapi Dia yang naik di atas kayu salib, memberikan anugerah itu, membenarkan saudara, dan memberikannya dengan cuma-cuma. Untunglah ada Adam kedua itu, yaitu Kristus Yesus datang ke dunia. Ketidaktaatan Adam hanya satu ketidaktaatan Adam itu mengakibatkan, saudara lihat, dosa masuk ke dalam dunia. Semua orang berdosa, dan dosa itu upahnya adalah apa? Maut, dan kita akan siap dihakimi dan untuk dihukum. Tapi Dia datang mengubah maut itu menjadi kasih karunia. Dia datang dan memberikan pembenaran itu dengan cuma-cuma. Dia datang menganugerahkan kepada kita semua kasih karunia itu dengan apa? Cuma-cuma, Bapak Ibu. Dengan cuma-cuma. Pada ayat 18, sebab itu kita ucapkan 2-3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh apa? Nah itu loh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh apa? Hidup. Ketidaktaatan Adam itu membawa kita kepada kematian nih. Mematikan semua orang. Tadi dosa masuk ke dalam dunia. Dosa itu maut. Siap-siap kita diyakini untuk dihukum, dan siap-siap kita mati semua. Karena apa? Dosa itu. Dan karena ketidaktaatan Adam. Karena ketidaktaatan Adam. Ketidaktaatan Adam itu mematikan semua orang. Tidak ada orang yang hidup karena ketidaktaatan Adam. Tapi saudara lihat ketaatan Kristus. Kebalikannya. Bukan mematikan semua orang, tapi menghidupkan semua orang. Ya,
Dia mati supaya Anda hidup. Itu Paskah yang kita peringati. Dia mati supaya Anda hidup. Kalau Adam, dia mati supaya Anda mati juga. Itu Adam, tapi Tuhan tidak. Dia mati supaya Anda hidup. Itulah hebatnya Kristus datang ke dunia. Ya, dia muncul karena melihat Adam ini berbahaya. Adam ini sudah mematikan semua orang. Adam ini telah membuat semua orang berdosa. Adam ini telah membuat semua orang berada di dalam kuasa maut. Adam ini membuat semua orang akan diyakini untuk dihukum. Dan Adam ini membuat semua orang akan mati. Tapi dia datang. Dia datang supaya mengubah maut itu. Kemudian dia berikan apa? Pembenaran dengan cuma-cuma. Dan supaya semua orang jadi hidup. Paulus bilang gini, saya juga dulu sudah mati sebenarnya, tapi oleh anugerah Tuhan. Nah itu loh kata-katanya Paulus. Oleh kasih karunia Tuhan, aku hidup. Amin. Sekalipun aku sudah apa? Mati. Aku hidup sekalipun aku sudah mati. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada semua orang. Nah saudara, tadi saya merenung ya. Saya merenung. Kenapa? Gara-gara ketidaktaatan Adam itu. Dan hanya satu. Dengar Bapak Ibu, hanya satu ketidaktaatannya. Kenapa kok semua orang dihukum gitu? Kenapa kok semua orang jatuh dalam dosa? Kenapa kok semua orang siap dihakimi untuk dihukum? Kenapa kok semua orang harus mati gara-gara Adam? Ini adil atau tidak? Rasanya tidak adil banget. Bukan saya pelakunya, bukan Bapak Ibu pelakunya, tapi gara-gara Adam tidak taat, dia makan, dia langgar perintah Tuhan, dia ambil buah itu, dia makan, dan dia jatuh dalam dosa. Dan hari itu dikatakan semua orang sudah apa? Berdosa. Dosa masuk ke dalam dunia dan semua orang sudah berdosa. Lihat gambar tadi saudara. Tadinya dosa itu bisa kecil, besar, besar, dan makin besar, menguasai hidup manusia. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Saya berpikir, kenapa gara-gara Adam ini? Gara-gara dia tidak taat, kita kok dampaknya kepada kita. Kenapa bukan hanya kepada Adam dan Hawa? Berarti saudara pikir ini, saudara renungkan ini bahaya. Kepala-kepala keluarga. Kalau engkau kepala keluarga dalam rumah tanggamu, kalau engkau tidak benar, bahayanya bisa mengancam generasi kita juga. Benar nggak? Halo, halo bapak-bapak. Loh, halo bapak-bapak. Bisa nggak mengancam generasi kita? Halo? Kalau kita tidak beres sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kalau kita tidak beres sebagai kepala rumah tangga, kalau kita tidak beres memberi teladan kepada keluarga, maka ini mengancam generasi kita. Mengancam generasi kita. Ya, saya berpikir kenapa ketidaktaatan Adam kok dampaknya kepada semua orang? Rasanya nggak enak banget ini, tidak adil banget ini. Kenapa seperti itu, saudara? Gara-gara dia, Anda dan saya juga jatuh di dalam dosa. Kita diwariskan ini, namanya dosa warisan ini. Dosa warisan. Ada lagi dosa keturunan dari keluarga kita, di atas kita. Ada lagi dosa perbuatan. Jadi dipenuhi dengan dosa-dosa gara-gara satu orang. Dan gara-gara hanya satu ketidaktaatan, semua orang telah berdosa. Saya coba baca Alkitab, saya melihat, dan ternyata ini jawabannya, saudara. Jadi saudara tahu, waktu Adam diciptakan itu beda dengan ketika Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini. Beda. Beda dengan malaikat. Beda sekali. Beda banget. Jadi Adam itu membawa misi besar dari Allah. Dia bawa misi besar dari Allah karena dia diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Dia diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah. Ya, sehingga saudara-saudara, Adam harus hidup seperti Allah. Dan
Allah sudah memperlengkapi siapa? Adam untuk hidup seperti Allah. Tetapi Adam gagal. Kecuali Adam itu diciptakan tidak dalam bentuk rupa dan gambar Allah, Adam gagal itu mungkin untuk Adam sendiri aja yang gagal. Tapi dia telah mewakili, dia telah mencerminkan pribadinya Allah. Ya, sehingga Allah menciptakan dia menurut gambar dan rupanya, imago Dei itu. Diciptakanlah manusia itu. Harapannya Bapa, harapannya Tuhan itu supaya Adam hidup seperti Tuhan. Ya, dalam kekudusan, apalagi dalam kasih, dalam ketaatan dan banyak hal. Sifat-sifat Allah ada di dalam pribadinya Adam. Dia diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Oh, begitu Adam gagal, itu marah benar Tuhan. Diusir dia keluar, Adam. Diusir dari Taman Eden. Tidak ada kompromi. Marah, sebab dia satu-satunya yang diciptakan, manusia pertama yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Anda sudah bukan. Tapi dia benar-benar karya tangan langsung. Tangannya Tuhan membuat manusia itu. Dia hembusi nafas hidup, dikasih roh kehidupan. Ya, Adam dan Hawa ini. Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Tapi saudara, Adam gagal membawa misi Allah. Bukan hanya Adam gagal membawa misi Allah, saudara tahu, dia rusak gambarnya Allah. Dia rusak gambar dan rupa Allah dengan dia melanggar hanya satu. Tuhan hanya berikan satu loh, taatin Adam ya. Kamu jangan makan yang ini, buahnya. Dia rusakkan semuanya. Misi Allah dihancurkan oleh Adam, digagalkan oleh Adam, dan dia jatuh di dalam dosa. Maka Paulus berkata begini, semua manusia telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Apa yang Tuhan berikan kemuliaan itu kepada manusia, hilang semua dah. Lenyap itu kemuliaan. Dan Adam, keluar kamu dari Taman Eden. Dia diusir. Kamu tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Keluar. Kamu harus masuk ke dalam dunia yang berdosa. Nah itu dia masuk dalam dunia yang berdosa. Makanya semua orang apa? Berdosa. Semua orang berdosa. Taman Eden diambil Tuhan, diangkat Tuhan. Tidak ada udah Taman Eden sekarang. Itu gambarannya surga itu Bapak Ibu, di bumi. Ketika Tuhan bikin Taman Eden untuk Adam dan Hawa itu. Dan mereka bisa hidup bahagia di sana. Sebelum dia makan ini, enak banget itu kehidupan Adam dan Hawa. Tuhan datang ke Taman Eden, dia bersekutu dengan Adam dan Hawa. Tuhan datang ke Taman Eden, dia mengadakan fellowship bersama Adam dan Hawa itu. Ya, tapi saudara, ketika dia jatuh dalam dosa, udah selesai, keluar Taman Eden, dianggap Tuhan. Jangan-jangan ada yang nyelunsup lagi masuk ke dalam. Enggak, sekarang kamu masuk ke dalam dunia yang berdosa. Kamu telah membuat dosa. Dia rusak. Tapi dengar, head to headnya Adam dan Hawa, dan Adam dan Kristus. Kristus datang. Kalau tadi Adam ya merusak, gagal membawa misinya Allah, maka sekarang Kristus datang mewujudkan misinya Allah. Gambar dan rupa Allah dipulihkan melalui kehidupan siapa? Kristus. Dia memulihkan gambar dan rupa Allah yang telah dirusak oleh Adam. Sehingga hari ini saudara dan saya boleh memiliki kemuliaan Tuhan kembali. Amin. Di atas kayu salib itu, ini misi Tuhan. Tidak ada cara untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan itu yang pernah diberikan kepada Adam dan Hawa. Tidak ada cara untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah yang pernah dirusak oleh Adam dan Hawa ini. Yesus harus naik di atas kayu salib, memulihkan gambar dan rupa Allah itu. Yesus naik ke atas kayu salib, mengembalikan kemuliaan yang hilang itu, yang telah dirusak oleh Adam. Dia naik ke atas kayu salib untuk mewujudkan misinya Allah. Dan dia hidup seperti Allah dan berhasil memulihkan gambar dan rupa Allah yang telah dirusak oleh Adam.
Dan saudara tahu, dengan dia memulihkan gambar dan rupa Allah itu, kita menerima bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan hanya keselamatan yang Anda terima, tapi kemuliaan. Mahkota-mahkota Tuhan sediakan bagi kita semua. Bagi kita yang setia, kita yang mengasihi, kita yang taat, kita yang menang. Ya, ada macam-macam, ada 7 mahkota yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Kita harus berlomba, kata Rasul Paulus. Kita harus datang kepada Dia untuk meraih mahkota itu. Berjuang sampai akhir. Kalau orang setia sampai mati, Tuhan berikan mahkota. Apa itu mahkota? Kehidupan. Amin. Amin. Iya, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Kita berlomba dan berlomba. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca ayat yang pertama tadi. Kita buka dalam Roma 5 ayat 19. Mari kita ucapkan bersama-sama. Roma 5 ayat yang ke-19. Roma 5 ayat 19. Sudah? Mari kita ucapkan 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Katakan amin. Amin. Nah, kalau kita sudah jadi orang benar, ayo kita hidup benar, hidup seperti Allah. Amin. Kita ini merepresentasikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita. Jadi kalau orang melihat kita, orang seperti melihat Kristus dalam kita. Gambar itu sudah dipulihkan. Orang jangan sampai melihat kita lalu mereka melihat kayak hantu. Tidak, tapi ketika orang melihat kita, kita merepresentasikan Tuhan dan mereka melihat kita, melihat seperti melihat Tuhan lewat kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.